ada hal yang berbeda ketika saya berada di Malaysia. Justru saat menjelang bulan Ramadan, harga barang-barang dapur yang ada di Malaysia turun. Ada hal yang berbeda ketika saya berada di Malaysia. Mobil-mobil yang ada di sini tidak perlu ada yang menjaganya dan tanpa petugas parkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, saudaraku semua. Di sore hari ini bukan cari makan-makan ataupun jalan-jalan sore, tapi di sore hari ini mau berbelanja kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau di Malaysia itu belanjanya kalau petang-petang macam ini mudah. Sebab walaupun bukan tinggal di kota besar, tapi di Malaysia itu serba lengkap. Ada supermarket, di mana supermarket tersebut menjual beraneka jenis sayur-sayuran dan juga bahan-bahan dapur. Alhamdulillah hari ini bersama bos saya kebetulan juga akan dihantar untuk ke tempat perbelanjaan. Maaf untuk sahabat-sahabatku, tadi saya bercakap-cakap sampai tersilap lupa tak pakai sabuk pengaman atau ikat pinggang. Kok ikat pinggang? Ikat apa? Tali pinggang. Ikat tali pinggang. Kalau di Malaysia ini disebut ikat tali pinggang, bukan sabuk pengaman. Tapi kalau di dalam bahasa saya sabuk pengaman. Untuk sahabat-sahabatku, terima kasih yang kemarin telah mengingatkan, Bang, awas, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Nanti kalau tidak pakai sabuk pengaman bisa-bisa kena denda atau kena saman 300 ringgit. 300 ringgit itu kalau uang Indonesia setara 1 juta rupiah. Nah, untuk sahabat-sahabatku kemarin yang bertanya, Bang, bosnya mana? Bosnya itu tidak mau nampak di depan kamera. Jadi bosnya yang pasti bukan janda ataupun perempuan. Yang pasti bosnya seorang laki-laki. Kalaupun mau berbelanja di dekat juga ada. Kalau di Malaysia ini namanya kedai runcit. Di kedai runcit yang ada di Malaysia ini juga menjual aneka jenis sayur-sayuran, buah-buahan, pisang, semuanya serba lengkap. Dan ini salah satu kedai Abang Gemuk ya, satu-satunya kedai runcit yang berada di kawasan Kampung Sri Pantai Mersing. Kalau malam kedai ini juga menjual burger. Perbedaannya, kalau kedai runcit yang ada di perkampungan Malaysia ini, mereka senantiasa akan menjual pisang. Tapi kalau kedai runcit yang ada di kampung saya, jarang banget kedai runcit menjual pisang. Tengok, pisangnya sampai bergelantungan, begitu sangat banyak banget. Untuk menuju pasar raya yang ada di Malaysia kali ini, bos saya lalu jalan kampung. Nah, seperti ini suasana jalanan kampung yang ada di Malaysia. Walaupun jalan kampung, tapi Masya Allah jalannya begitu halus mulus dan tanpa ada lubang satupun. Video ini sebagai bentuk saling memberi informasi dan juga hiburan, bukan untuk semata-mata saling membandingkan ya sahabatku semua. Jadi jangan salah paham. Sebab karena saya merantau di Malaysia, jadi saya menceritakan hal tentang suasana yang ada di Malaysia, dari perkampungannya hingga jalan-jalan kampungnya seperti apa. Dan yang saya lalui ini adalah jalan lorong kecil yang berada di dalam kampung ya. Tapi walaupun jalan lorong kecil, tapi Masya Allah pembangunan jalan kampung yang ada di Malaysia ini memang begitu sangat benar-benar luar biasa. Ada pemandangan agak sedikit berbeda dengan perkampungan saya. Kalau di jalan perkampungan Malaysia ini pasti kita senantiasa akan melihat pokok sawit. Sebab di Malaysia ini merupakan salah satu penghasil buah kelapa sawit terbesar nomor 2 di dunia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah sampai tempat perbelanjaan dan saya juga sangat bersyukur ketika bekerja di Malaysia mendapat bos yang begitu sangat baik. Ketika ingin berbelanja, beliau pun sudi untuk menghantar sampai ke tempat perbelanjaannya. Kalau menjelang Hari Raya Cina, pasti di pasar raya Malaysia itu akan menjual limau macam ini ya. Dan harganya pun sangat murah meriah. Satu kotak ini cuma 19 ringgit atau sekitar 60.000 rupiah.
saya ingat ini benda apa. Ternyata ini namanya kuih dodol kecil. Kuih dodol kecil tapi bentuknya kok seperti ini ya. Dan ini pun juga halal loh. Walaupun ada tulisannya tulisan Cina, tapi di labelnya halal. Kuih dodol kecil. Untuk suasana pasar raya di sore hari ini agak sepi sahabatku semua. Dekat sini harga buah-buahan itu sangatlah murah loh. Kalau di kampung saya harga buah apel, buah jeruk yang besar-besar semacam tadi itu harganya cukup lumayan mahal. Sayur dekat sini dikemas sangat-sangat cantik. Macam ini. Dan harga ayam ternyata turun lagi. Untuk harga ikannya pun juga ada penurunan. Harga ikan lolong cuma Rp7,99. Dan harga ikan cencaru juga lah turun. Tengok, ikan cencaru sebesar-besar ini harganya cuma Rp8,90. Wow, ini murah banget. Kali ini mau beli ikan keli. Ikan keli yang dijual di sini itu ikannya masih hidup-hidup ya. Tengok. Jadi ketika nanti kita membeli maka akan disaukkan. Dan di sana pekerjanya. Hal yang unik di Malaysia, kalau buntut ayam di Malaysia itu justru lebih mahal ya. Tengok, sampai dikumpulkan macam ini. Tapi kalau dekat kampung saya di Indonesia, buntut ayam seperti ini orang tidak begitu minat. Kalau orang Indonesia jika berbelanja di pasar raya pasti akan beli tomato, sebab tomato ini biasanya akan dimasak sambal juga. Harga tomato yang ada di Malaysia Rp6,45, sekitar Rp25.000. Agak cukup lumayan mahal juga harga tomato yang ada di Malaysia. Untuk sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia, jika ingin membuat sambal, coba dicampur tomato, maka akan mendapatkan rasa yang paling sedap dan nikmat sekali. Ada hal yang berbeda ketika berbelanja di pasar raya yang ada di Malaysia. Biasanya kalau di Indonesia menjelang bulan puasa atau menjelang Ramadan, justru barang-barang dapur akan naik. Tapi di pasar raya yang ada di Malaysia ini justru saya melihat lebih banyak yang turun dibandingkan naik. Seperti tadi, ayam pun harganya turun. Dan cili hijau padi ini yang biasanya harganya agak lumayan mahal, ternyata Masya Allah mengalami penurunan yang begitu sangat banyak banget. Seperti biasa, orang Indonesia itu kalau berbelanja pasti akan beli cili agak cukup lumayan banyak. Sebab lidah orang Indonesia itu suka makan pedas-pedas. Dan harga 1 kilonya cili api hijau Rp12 saja. Kalau di Malaysia kita mungkin punya ladang kebun sayur sendiri, Masya Allah itu sudah lebih cukup untuk buat penghasilan hidup kebutuhan kita ya. Lihat, ini harganya Rp7, segini sekitar Rp25.000. Dan harga sayur yang ada di sini memang cukup lumayan. Jadi untuk para petani yang ada di Malaysia memang sangatlah makmur. Petani sayur yang ada di Malaysia ini rata-rata mereka pasti punya anak buah atau punya pekerja. Berbeda dengan petani yang ada di Indonesia, kebanyakan kalau petani yang ada di Indonesia itu jarang banget punya pekerja ya. Bahkan dikerjakan sendiri kadang-kadang itu tidak untung banyak. Dan yang membuat saya kagum Malaysia ini, semua harga barang-barang yang ada di pasar raya semuanya serba terkawal. Jadi tidak boleh menjual barang dengan suka-suka. Kalau untuk harga minyak gorengnya dekat sini 5 kg Rp26,88 atau sekitar Rp90.000.
Tapi untuk harga minyak goreng itu berbeda-beda harganya, tergantung jenamanya atau tergantung mereknya. Sekarang saya memasuki kawasan makanan di dalam tin. Mungkin untuk sahabat-sahabatku daripada Indonesia, Bang, makanan dalam tin itu apa? Kalau dalam bahasa Malaysia, tin itu adalah sebuah kaleng ya. Jadi makanan di dalam kaleng. Kalau mie instan di Malaysia disebut mie segera. Tidak usah khawatir kalau kita tinggal di Malaysia. Untuk mie instan produksi daripada Indonesia di sini juga banyak dijual di Malaysia, termasuk jenama Indomie, mie sedap, dan juga aneka jenis mie lainnya. Kalau yang mie itik ini jenama daripada Malaysia ya, atau produksi Malaysia. Perbelanjaan hari ini tidak banyak dan saatnya kita bayar ke kasir. Jadi hari ini kira-kira habis berapa saya pun juga belum tahu sahabatku semua. Dan di Malaysia ini ikan keli harganya cukup lumayan mahal ya. Jadi karena saya juga suka makan ikan keli, saya beli 2 kilo itu sekitar 32 ringgit ya. Ini 2 kilo lebih 32 ringgit. Jadi untuk 1 kilonya mungkin harganya bisa mencapai 15 ringgitan lebih ya. Ada selisih agak cukup lumayan banyak. Kalau harga ikan keli yang ada di kampung saya itu sekitar Rp15.000. Tapi kalau di Malaysia dihargai 15 ringgit atau setara Rp50.000. Memang kalau kita berbelanja di Malaysia, kalau dirupiahkan memang kadang-kadang harganya cukup lumayan. Walaupun mobil di sini begitu sangat banyak, tapi mobil di sini itu parkir dengan sendirinya. Jadi tiada petugas parkir. Memang beda negara, beda cara. Kira-kira seperti itu sahabatku. Kata bos saya, kalau saya cakap itu terlalu pekat banget. Dan kali ini saya akan mencoba untuk supaya tidak pekat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, perbelanjaan hari ini habis sekitar 111 ringgit. Kalau dirupiahkan sekitar Rp400.000. Dan barang-barang dapur di Malaysia ini ternyata harganya tidak tetap ya. Jadi ada kalanya harganya naik, ada kalanya harganya turun. Tapi untuk di saat ini ketika saya berbelanja di sore hari, kok berbelanja di sore hari? Untuk perbelanjaan hari ini ternyata di pasar raya yang ada di Malaysia itu barang-barang dapurnya mengalami penurunan. Untuk harga ayam pun juga turun, untuk harga ikan pun juga lumayan turun banyak. Nah, untuk sahabat-sahabatku mungkin yang belum pernah pergi ke Malaysia, ternyata di saat menjelang bulan Ramadan di Malaysia justru harga barang-barang dapurnya itu justru mengalami penurunan. Tapi kalau di Indonesia kadang-kadang di saat menjelang bulan Ramadan justru barang-barang dapur itu biasanya mengalami kenaikan. Tapi itu bukanlah sebuah istilahnya saya membuat konten bahan perbandingan ya, melainkan saling memberi informasi satu sama lain. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga sahabatku terhibur dengan konten vlognya Bang Toha. Tapi kok pekat saja ya? Ternyata masih pekat terus. Tidak bisa diubah sahabatku semua. Tapi saya yakin untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia pasti paham dengan percakapan bahasa saya. Saya ini juga bercakap menggunakan bahasa Melayu, cuma logatnya logat Jawa. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Selamat sore semuanya dan semoga sahabat-sahabatku yang ada di Malaysia, di Indonesia sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya suka dengan video vlog kontennya Bang Toha, suasana kehidupan perantauan yang ada di Malaysia. Maksud saya vlog yang menunjukkan suasana kehidupan ketika merantau di Malaysia. Silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.